Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya bikin kebun atau ladang kita jadi lebih subur, tapi tanpa harus bergantung sama pupuk kimia? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas solusi keren yang ternyata selama ini tersembunyi tepat di bawah kaki kita. Siap buat kenalan sama kekuatan para mikroba? Yuk kita mulai! Kalau kalian sering berkebun atau bertani, pasti ngerasa banget kan, harga pupuk itu makin lama makin mahal. Kita jadi kayak ketergantungan gitu. Tapi gimana kalau saya bilang ada cara untuk lepas dari siklus ini? Udah saatnya nih, kita cari cara yang lebih cerdas dan alami, biar tanaman kita bisa tumbuh maksimal. Dan solusinya itu lebih dekat dari yang kita bayangin. Beneran, ada persis di bawah telapak kaki kita. Alam itu udah nyiapin semacam pasukan khusus berukuran super kecil yang kerja tanpa henti buat menjaga tanah kita tetap sehat dan subur. Yuk kita kenalan lebih jauh sama mereka. Oke, mari kita kenalan sama para pahlawan tanpa tanda jasa ini, mikroorganisme. Mereka ini makhluk hidup yang super duper kecil, kayak bakteri dan jamur, yang nggak bisa kita lihat pakai mata telanjang. Tapi jangan salah, dampaknya buat ekosistem tanah yang sehat dan panen yang melimpah itu luar biasa banget. Mikroba-mikroba ini tuh jagoan serba bisa. Mereka nggak cuma ngelindungin tanaman dari penyakit, tapi juga jago banget ngubah sampah organik jadi nutrisi yang berharga. Ibaratnya mereka ini tim daur ulang alaminya tanah, jadi nggak ada yang kebuang sia-sia. Plus, mereka juga bisa menghasilkan hormon yang memacu pertumbuhan, jadi kayak ngasih vitamin alami buat tanaman kita. Keren kan? Sekarang, kita fokus ke satu nutrisi yang penting banget buat pertumbuhan tanaman, yaitu nitrogen. Tanpa nitrogen yang cukup, tanaman pasti bakal susah tumbuh subur. Untungnya, kita punya tim bakteri super yang emang spesialisnya nangkap nitrogen. Yuk kita kenalan satu persatu sama anggota tim hebat ini. Yang pertama ada Rhizobium. Anggap aja dia ini mak comblang antara tanaman kacang-kacangan dengan nitrogen yang banyak banget di udara. Jadi Rhizobium ini tinggal di akar tanaman, tugasnya nangkep nitrogen dari udara, terus diolah jadi bentuk yang bisa dimakan sama tanaman. Nah, sebagai gantinya, si tanaman ngasih tempat tinggal yang nyaman dan pasokan makanan. Ini benar-benar hubungan simbiosis yang saling menguntungkan. Selanjutnya, ada Azotobacter, si multitalenta di dunia bakteri. Dia ini nggak cuma jago ngikat nitrogen kayak Rhizobium, tapi punya kemampuan ekstra. Dia bisa produksi hormon pertumbuhan alami buat bikin akar tanaman lebih kuat dan panjang, sekaligus ngasih perlindungan dari serangan penyakit. Jadi Azotobacter ini kayak bodyguard sekaligus personal trainer buat tanaman kita. Paket komplit deh. Jadi, apa bedanya buat kita? Gampangnya gini, kalau kalian nanam tanaman jenis kacang-kacangan, Rhizobium ini juaranya. Tapi kalau mau solusi yang lebih komplit buat berbagai jenis tanaman, Azotobacter ini jawabannya. Dia nggak cuma nyediain nitrogen, tapi juga ningkatin kesehatan tanaman secara keseluruhan. Dari mulai nguatin akar sampai ngelawan penyakit. Ini baru namanya pendekatan holistik. Oke, sekarang kita kenalan sama anggota tim yang ditenagai surya, Sinechococcus. Anggap aja bakteri ini kayak booster panel surya buat tanaman. Jadi, dia ini nggak cuma ngikat nitrogen, tapi juga bantu tanaman biar lebih efisien dalam berfotosintesis. Artinya, tanaman kita jadi lebih jago ngubah sinar matahari jadi energi. Hasilnya, pertumbuhan lebih cepat dan daunnya lebih sehat. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Penelitian nunjukin kalau penggunaan bakteri fotosintetik seperti Sinecoccus bisa ningkatin hasil panen kedelai sampai 40%. Coba bayangin, peningkatan sebesar itu di kebun atau ladang kalian. Ini bukti nyata kalau kita manfaatin kekuatan alam, hasilnya juga nyata. Tadi kita udah bahas bakteri yang tugasnya nambahin nitrogen baru ke dalam tanah. Terus, gimana nasib nitrogen yang udah ada di sana? Nah, disinilah anggota tim terakhir kita berperan. Dia punya peran super penting dalam sistem daur ulang raksasa dari alam. Kenalin, Nitrobacter, si ahli daur ulang di dalam tanah. Kalau mikroba lain fokus bawa nitrogen baru, Nitrobacter ini tugasnya mastiin nggak ada nitrogen yang kebuang sia-sia. Dia inilah yang mengubah limbah nitrogen jadi bentuk yang bisa diserap lagi sama tanaman. Siklus nutrisi jadi lengkap berkat dia. Gini ceritanya biar gampang, nitrogen turun ke bumi lewat air hujan, terus diserap tanaman. Terus kita makan tanamannya, nitrogennya pindah ke tubuh kita. Nah, akhirnya nitrogen itu balik lagi ke tanah lewat kotoran kita dalam bentuk amonia yang ternyata beracun buat tanaman. Disinilah Nitrobacter beraksi. Dia ngubah amonia yang bahaya ini jadi nitrat yang super bermanfaat yang bisa langsung diserap tanaman buat tumbuh lagi. Ini adalah sebuah siklus sempurna dan Nitrobacter adalah kuncinya. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang bagian yang paling seru. Gimana caranya kita bisa manfaatin kekuatan mikroba-mikroba ini di kebun atau ladang kita sendiri? Yuk, kita bedah langkah-langkah praktisnya.
Kalian mungkin mikir, wah pasti harus beli produk mahal nih. Eits, tunggu dulu. Nggak perlu. Kita bisa loh mengembangbiakan mikroba-mikroba ini sendiri di rumah. Caranya pakai teknik yang disebut PGPR. Singkatnya, ini adalah cara kita bikin bibit bakteri baik, dan bahan-bahannya pun sederhana dan gampang banget ditemuin. Ini cara yang hemat, dan bikin kita lebih berdaya buat ngontrol kesehatan tanah kita sendiri. Dan ini bukan cuma teori, banyak banget pekebun dan petani yang udah ngerasain langsung hasilnya setelah pakai PGPR buatan sendiri. Katanya tanaman jadi tumbuh lebih kuat, lebih sehat, terutama pas masa awal pertumbuhan. Dan yang paling penting, mereka jadi bisa ngurangin banget pemakaian pupuk nitrogen sintetis. Ini jelas bagus buat tanaman, bagus buat kantong, dan pastinya bagus juga buat bumi kita. Hari ini kita baru mengintip sedikit aja soal dunia mikroba yang luar biasa ini. Kita udah lihat gimana mereka bisa mengubah cara kita ngasih nutrisi nitrogen ke tanaman. Tapi kemampuan mereka itu jauh lebih dari itu. Jadi pertanyaannya adalah, setelah nitrogen, nutrisi apa lagi ya yang bisa dibuka oleh para pahlawan super mungil ini demi panen yang lebih sehat dan melimpah? Nah, kemungkinannya tak terbatas. Terima kasih sudah menyimak dan selamat berkebun.